Nebula Omega, Rahasia di Tepian Galaksi. Part 1. Kegelapan di luar jendela kokpit membentang tanpa batas, seolah melahap segala sesuatu yang berani menatapnya. Kapten Elara Voss duduk di kursinya, tatapan tajamnya terpaku pada layar, navigasi yang menampilkan lautan bintang dan bayangan kabur, sebuah nebula yang jauh di ujung sistem. Nebula Omega. Pesawat luar angkasa Etherion telah mengarungi kehampaan selama 60 hari, menjalankan misi pengintaian yang dikeluarkan oleh Federasi Antar Planet. Tugas mereka sederhana, menyelidiki sinyal aneh, yang datang dari koordinat tak dikenal di tepian galaksi. Namun, Elara tahu lebih baik dari siapapun. Tidak ada misi yang benar-benar sederhana. Kapten, kita hampir mencapai zona sinyal. Ujar Letnan Dax, spesialis komunikasi. Suaranya mengandung ketegangan yang sulit disembunyikan. Elara mengangguk tanpa mengalihkan pandangan. Analisis ulang frekuensinya. Pastikan itu bukan pantulan dari gelombang bintang mati. Dax menekan serangkaian tombol di konsolnya. Cahaya kehijauan dari layar holografik memantulkan wajahnya yang cemas. Ini bukan pantulan, Kapten. Sinyalnya tetap stabil dan tiba-tiba layar berkedip-kedip. Gelombang suara aneh merambat ke seluruh ruang kendali. Bunyinya menyerupai bisikan yang tak beraturan. Suatu pola mulai muncul di layar, serangkaian angka dan simbol yang tidak dikenali. Elara merasakan tengkuknya meremang. Ia pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, bertahun-tahun lalu, dalam sebuah ekspedisi yang berakhir dengan malapetaka. Perbesar tampilan. Dax menaati perintahnya. Simbol-simbol itu kini terlihat lebih jelas, membentuk susunan lingkaran yang tampak bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Tuhan, bisik Insinyur Cora, yang berdiri di belakang mereka. Aku pernah melihat simbol seperti ini dalam arsip lama. Ini bukan bahasa Federasi, bukan juga milik ras alien yang kita kenal. Elara menelan ludah. Jika Cora benar, maka mereka baru saja menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di kegelapan. Captain, suara Dax bergetar. Sinyalnya berubah. Ada sesuatu yang bergerak ke arah kita. Di luar jendela kokpit, kegelapan yang sebelumnya kosong kini menampakkan sesuatu. Sebuah bayangan besar melayang tanpa suara, perlahan muncul dari nebula. Bentuknya tidak wajar seperti serpihan logam yang menyatu dalam pola geometris yang asing. Elara berdiri, tangannya meremas sandaran kursi. Nyalakan perisai energi. Jangan sakuan kontak sampai kita tahu apa yang kita hadapi. Namun sebelum Dax sempat merespons, sinyal itu berubah menjadi suara yang lebih jelas, sebuah suara mekanis, berbicara dalam bahasa yang asing namun entah kenapa terasa familiar di telinga Elara. Kalian telah datang terlalu jauh, kembali sebelum terlambat. Dan seketika itu juga, seluruh sistem Etherion padam. Ruangan kendali Etherion terhanyut dalam keheningan yang menegangkan. Cahaya dari panel kendali meredup, layar-layar monitor berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Seluruh daya pesawat lumpuh. Elara, sistem kita mati total. Dax berusaha mengaktifkan kembali panel kontrol, tapi tidak ada respons. Kapten Elara Voss merasakan jantungnya berdegup cepat. Ia pernah mengalami pemadaman sistem sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Ini bukan kerusakan teknis biasa. Ini seperti sesuatu telah mengambil kendali. Di luar jendela kokpit, bayangan raksasa itu semakin jelas. Struktur geometrisnya tidak seperti pesawat manapun yang pernah Elara lihat. Itu tampak seperti serpihan logam yang tersusun dalam formasi yang terus berubah, seolah mengikuti pola yang tak terlihat. Cora, coba hidupkan ulang sistem cadangan. Perintah Elara. Suaranya tetap tenang meski pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Insinyur Cora segera berlari ke panel teknik, membuka kompartemen di bawah konsol dan menghubungkan kembali jalur daya darurat. Dia menggerutu pelan, jari-jarinya cekatan bekerja. Aku mencoba membypass sistem utama, tapi ada sesuatu yang mengganggu aliran listriknya. Dax menatap layar komunikasi yang kini hanya menampilkan statis. Pesan itu, katanya pelan. Suara itu terdengar seperti peringatan. Elara mengingat kata-kata yang mereka dengar sebelum semuanya padam. Kalian telah datang terlalu jauh. Kembali sebelum terlambat. Namun sebelum ia bisa merespons, sesuatu terjadi di luar. Dari dalam bayangan raksasa itu, sebuah cahaya merah menyala, membentuk pola melingkar yang berputar perlahan. Kemudian sebuah sinar tipis memancar dari tengahnya, mengarah langsung ke Etherion. Perisai kita mati. Kita tidak punya pertahanan, teriak Dax. Cahaya itu menyelimuti pesawat, tapi anehnya, tidak ada dampak langsung yang terasa. Tidak ada ledakan, tidak ada getaran. Sebaliknya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suara dalam pesawat berubah. Ruang kendali kini dipenuhi bisikan-bisikan halus, seperti suara ribuan orang berbicara dalam nada yang sama. Elara menghunus blaster di pinggangnya. Meskipun ia tahu itu tidak akan berguna, jika mereka menghadapi sesuatu di luar pemahamannya.
Semua orang tetap dalam posisi. Jangan panik. Tiba-tiba Dax menegang. Matanya membelalak, tubuhnya bergetar seolah ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Dax! Cora mencoba mengguncangnya, tapi pria itu tak bergerak. Kemudian dengan suara yang bukan miliknya, Dax berbicara dalam bahasa yang bukan milik manusia. Kalian telah melanggar batasan. Kalian harus memilih, kembali atau menjadi bagian dari kehampaan. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Bukan hanya suara Dax, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Elara menatapnya dengan rahang mengatup. Mereka baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan kini mereka harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Dax berdiri kaku di tengah ruang kendali, matanya kosong, mulutnya bergerak seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Suaranya yang terdistorsi bergema di dalam pesawat, membuat bulu kuduk Elara meremang. Kalian telah melanggar batasan. Kalian harus memilih, kembali atau menjadi bagian dari kehampaan. Elara mengangkat blaster, meskipun ia tahu senjata itu mungkin tidak ada gunanya. Dek, bisa dengar aku? Suaranya tegas, tapi tidak bisa menyembunyikan ketegangan yang menjalari tubuhnya. Dax tidak menjawab, tubuhnya bergetar seolah berjuang melawan sesuatu yang menguasainya. Kapten, kita harus melakukan sesuatu. Seru Cora, tangannya mengepal erat di konsol. Elara tahu mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Cora aktifkan kembali sistem cadangan dengan cara manual, langsung dari inti reaktor. Tapi, jika aku salah langkah, kita bisa kelebihan muatan dan meledak. Jika kita tetap diam, kita mungkin akan lebih buruk dari sekadar meledak. Cora menggigit bibirnya, lalu berlari keluar ruang kendali menuju ruang mesin. Elara kembali menatap Dax yang kini mulai bergerak mendekat, langkahnya kaku. Jangan mendekat. Ia mengangkat senjata, jari telunjuknya bersiap menarik pelatuk, namun tiba-tiba tubuh Dax melengkung ke belakang secara tidak wajar, dan dari tenggorokannya keluar suara jeritan berlapis seperti ratusan suara yang berbicara sekaligus. Matanya bersinar putih, dan simbol aneh yang sebelumnya muncul di layar kini muncul di kulitnya, berpendar redup. Captain, bisik Dax, kali ini dengan suaranya sendiri, penuh ketakutan. Mereka ada di dalam kepalaku. Elara terbelalak. Ini bukan hanya gangguan teknis atau ancaman luar angkasa biasa. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang hidup. Tiba-tiba, pesawat bergetar hebat. Cahaya merah yang berasal dari bayangan raksasa di luar semakin intens, lalu semuanya kembali menyala. Panel kendali memancarkan cahaya biru khas sistem yang ribut, dan gravitasi buatan kembali stabil. Cora terengah-engah di intercom. Aku berhasil. Sistem kita kembali. Namun Dax jatuh ke lantai, tubuhnya berkedut hebat sebelum akhirnya tak bergerak. Elara segera berjongkok di sisinya, memeriksa nadinya. Masih ada detak meski lemah. Lalu suara mekanis itu kembali terdengar, kali ini langsung dari speaker pesawat. Kalian telah melihat terlalu banyak. Pilihlah, kembali dan lupakan. Atau terus maju dan kehilangan diri kalian sendiri. Elara menyadari satu hal. Apapun yang mereka hadapi, itu bukan sekadar makhluk. Impian adalah sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Dan mereka baru saja mengetuk pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Elara menatap layar utama yang kini kembali aktif. Bayangan raksasa itu masih menggantung di luar pesawat, seperti makhluk purba yang terbangun dari tidurnya. Cahaya merahnya kini meredup, tetapi keberadaannya masih terasa menekan, seolah memperingatkan mereka untuk tidak bergerak lebih jauh. Dax masih terbaring di lantai ruang kendali, napasnya berat dan tidak beraturan. Simbol aneh yang sempat bersinar di kulitnya kini memudar, tapi jejaknya masih terlihat samar, seperti bekas luka yang baru saja sembuh. Cora, status system, tanya Elara, berusaha mengendalikan situasi. Suara Cora terdengar dari intercom, terengah-engah. Sistem utama kembali aktif, tapi ada anomali di jaringan data kita. Seperti ada sesuatu yang menyusup ke dalam sistem kita saat pemadaman terjadi. Elara mengerutkan kening. Bisa engkau hapus? Saya bisa mencoba, tapi ini bukan virus biasa, Kapten. Ini lebih mirip seperti, tiba-tiba, lampu di ruang kendali berkedip-kedip lagi. Bukan karena kegagalan sistem, melainkan sesuatu yang lain. Seolah ada sesuatu di dalam pesawat. Kemudian suara langkah terdengar di lorong kapal. Elara langsung berdiri. Blaster di tangannya erat menggenggam. Dax, Cora, siapa lagi yang ada di kapal ini selain kita? Henning. Dax masih belum sadarkan diri. Cora tidak menjawab. Langkah itu semakin dekat. Elara berusaha berpikir logis. Hanya ada 3 orang di Etherion. Tidak ada kru lain. Tidak ada penumpang tambahan. Tapi suara itu terlalu nyata. Dalam hitungan detik, sesuatu muncul di ambang pintu ruang kendali. Sebuah bayangan, tinggi, ramping, dan nyaris tak berbentuk.
Matanya, atau yang tampak seperti mata bersinar redup, berkedip dalam pola yang tidak dapat dipahami. Elara mengangkat senjata, menargetkan sosok itu. Siapa kau? Bayangan itu tidak bergerak, tetapi Elara bisa merasakan tatapan dinginnya menembus dirinya. Kemudian, suara yang sama dengan yang mereka dengar sebelumnya menggema di seluruh ruangan. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Elara tidak membuang waktu. Ia menarik pelatuk. Ledakan energi blaster menghantam bayangan itu, tetapi seolah-olah peluru plasma hanya melewati udara kosong. Tidak ada dampak, tidak ada reaksi. Lalu dalam sekejap bayangan itu menghilang. Elara merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Ia berbalik, memeriksa layar utama. Bayangan raksasa di luar sudah tidak ada. Seolah tidak pernah ada sejak awal. Tiba-tiba, Dax terbatuk dan menarik napas panjang. Matanya terbuka, penuh ketakutan. "Captain." Suaranya gemetar. Aku melihat sesuatu di dalam pikiranku. Elara berlutut di sampingnya. "Apa yang kau lihat, Dax?" Dax menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Mereka menunggu kita." Di dalam nebula, Elara merasakan jantungnya berdegup keras. Mereka belum selesai. Apapun yang telah mereka temukan, itu baru permulaan. Dax masih terbaring di lantai ruang kendali, tubuhnya lemah, napasnya tersengal-sengal. Elara menatapnya tajam, mencoba memahami apa yang baru saja ia katakan. Mereka menunggu kita. Di dalam nebula Omega. Bayangan raksasa yang mereka lihat telah menghilang, tapi Elara tahu itu bukan berarti bahaya sudah berlalu. Justru, sesuatu memberitahunya bahwa ancaman sebenarnya masih bersembunyi di balik kabut kosmik yang pekat. "Cora, bisakah kau mendeteksi objek apapun di dalam nebula?" Tanya Elara, suaranya tajam. Di intercom, Cora terdengar mengetik cepat di konsolnya. "Aku mencoba, tapi sensor kita masih mengalami gangguan. Ada interferensi." Elara menyipitkan mata. "Seberapa besar interferensinya?" "Cukup besar untuk menutupi sesuatu." Cora terdiam sesaat sebelum melanjutkan. "Kapten, aku rasa ada sesuatu di dalam nebula yang tidak ingin ditemukan." Elara mengalihkan pandangan keluar jendela kokpit. Kabut nebula Omega yang ungu kebiruan tampak berputar pelan, seolah mengundang mereka untuk masuk lebih dalam. Dax tiba-tiba bergerak, meraih lengan Elara dengan sisa tenaganya. "Kapten, kita tidak boleh masuk." "Aku melihatnya." Elara menatapnya. "Apa yang kau lihat, Dax?" Dax menelan ludah, suaranya nyaris berbisik. "Mereka tidak berasal dari galaksi ini." Dan mereka sudah terbangun. Di dalam kabut. Elara tahu mereka harus membuat keputusan cepat. Sinyal misterius yang mereka deteksi berasal dari dalam nebula, dan meskipun semua tanda memperingatkan mereka untuk menjauh, naluri Elara mengatakan bahwa mereka harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Dax, kau cukup kuat untuk kembali ke posisimu?" Dax mengangguk lemah dan dengan susah payah mencoba berdiri. Elara membantu menopangnya ke kursinya, sementara Cora akhirnya muncul di ruang kendali dengan ekspresi tegang. "Kita akan masuk," kata Elara, mengaktifkan sistem navigasi manual. Dax pantau komunikasi dan interferensi sinyal. "Cora, pastikan sistem pertahanan siap jika kita menghadapi sesuatu." Cora menatapnya tak percaya. "Kau yakin ingin masuk ke sana setelah semua peringatan ini?" Elara mengangguk. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang." Etherion perlahan meluncur maju, menembus batas luar nebula Omega. Begitu mereka masuk, segalanya berubah. Kegelapan menyelimuti mereka. Nebula yang semula tampak bercahaya dari luar kini terasa seperti jurang tanpa dasar. Warna-warna ungu dan biru memudar, digantikan oleh bayangan bergerak yang tampak seperti mata. Dax menegang. "Captain, ada sesuatu di sekitar kita." Tiba-tiba, sistem komunikasi kembali aktif, tetapi bukan suara mereka yang terdengar. Sebaliknya, suara-suara asing berbisik dari speaker, berbicara dalam bahasa yang aneh namun seolah bisa dimengerti oleh pikiran mereka. "Kalian telah memasuki batas yang terlarang. Pilihlah kembali atau hilang selamanya." Elara merasakan bulu kuduknya meremang. Mereka tidak sendirian, dan apapun yang ada di dalam nebula telah melihat mereka. Etherion melayang di dalam nebula Omega, dikelilingi oleh bayangan yang bergerak seolah memiliki nyawa. Warna-warna ungu kebiruan yang seharusnya memantulkan keindahan. Kosmik kini tampak lebih menyerupai pusaran. Kehampaan. Dax menelan ludah. Jemarinya gemetar di atas konsol komunikasi. "Kapten, suara itu..." Elara tidak menjawab. Tatapannya tetap terpaku pada layar utama. Tempat sensor memperlihatkan anomali yang lebih besar dari yang ia perkirakan. Di dalam kabut, sesuatu bersembunyi, dan mereka semakin dekat. "Cora, laporkan status sistem pertahanan." Cora mengetik cepat. Suaranya penuh kecemasan. "Energi perisai masih stabil, tetapi sistem senjata terganggu."
Sepertinya ada frekuensi yang mengganggu sistem otomatis kita. Elara mengatupkan rahangnya. Berarti kalau kita diserang, kita harus bertarung secara manual. Dax menghela napas panjang. Kapten, menurutmu mereka siapa? Apa yang mereka inginkan? Elara tidak bisa memberikan jawaban pasti. Tapi satu hal yang ia tahu, mereka sedang diawasi. Kalian telah melewati batas. Suara itu kembali bergema. Kali ini lebih kuat, lebih dekat. Lalu sesuatu terjadi. Kabut di depan mereka perlahan berputar, membuka jalan menuju sesuatu yang tersembunyi di dalam nebula. Sebuah struktur raksasa mulai terlihat, sebuah kapal. Bukan sembarang kapal. Kapal itu kuno. Lebih besar dari apapun yang pernah mereka lihat. Badannya penuh dengan simbol yang sama. Seperti yang muncul di kulit, Dax. Kilatan energi hitam kebiruan menjalar di sepanjang permukaannya, seperti jaring-jaring petir yang terus bergerak. Dax menegang. Aku mengenali tempat ini. Elara menatapnya tajam. Bagaimana mungkin? Dax memegang kepalanya, matanya melebar. Saat suara itu berbicara di dalam pikiranku, aku melihat kapal ini. Aku melihat bagaimana mereka datang dari luar galaksi ini, dan bagaimana mereka terperangkap di sini. Cora terkejut. Terperangkap? Oleh apa? Dax menggeleng, napasnya tersengal. Oleh sesuatu yang lebih tua dari mereka. Sesuatu yang mereka takuti. Elara menggertakkan giginya. Apapun yang terjadi di sini, kita harus mengungkapnya sebelum kita menjadi bagian dari misteri ini. Tiba-tiba, panel kendali berkedip-kedip, dan Ethereon mulai bergerak sendiri. Kita ditarik! Cora berteriak. Elara mencengkeram kendali, mencoba melawan tarikan gravitasi yang berasal dari kapal raksasa itu. Tetapi sia-sia, mereka tidak lagi mengendalikan pesawat mereka sendiri. Di layar utama, pintu raksasa di badan kapal kuno itu mulai terbuka. Dan kegelapan di dalamnya seolah menunggu mereka masuk. Alarm berbunyi di seluruh Ethereon. Kapal itu bergetar hebat saat gaya gravitasi dari struktur raksasa di depan mereka menariknya masuk. Elara menggenggam kendali sekuat tenaga, mencoba mengaktifkan pendorong untuk melawan tarikan itu. Cora, aktifkan sistem dorongan darurat! Aku sudah coba, Kapten. Cora berteriak, jemarinya menari cepat di atas panel kontrol. Tapi sesuatu telah mengambil alih sistem navigasi kita. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengendalikan kita dari dalam. Di layar utama, pintu kapal kuno itu kini terbuka lebar, menganga seperti rahang makhluk purba yang siap menelan mereka. Dax terhuyung, wajahnya semakin pucat. Kita tidak boleh masuk ke sana. Sesuatu ada di dalam. Elara mengatupkan rahangnya. Mereka tidak punya pilihan. Ethereon semakin mendekat dan dalam hitungan detik, mereka menembus kegelapan di dalam perut makhluk raksasa. Begitu Ethereon melewati pintu masuk, cahaya luar meredup, tergantikan oleh pancaran aneh dari dinding-dinding kapal ini. Struktur di sekeliling mereka tidak terlihat, seperti teknologi yang dikenal manusia. Tidak ada panel kontrol. Tidak ada layar elektronik. Hanya permukaan logam hitam yang tampak hidup, berdenyut perlahan seperti organ makhluk biologis. Cora, coba pindai lingkungan sekitar, perintah Elara. Cora menekan beberapa tombol, lalu menggeleng. Ini mustahil. Sistem kita membaca ruangan ini seperti ruang kosong, tapi jelas kita bisa melihatnya. Dax berkeringat, matanya menatap kosong ke dalam kegelapan. Karena ini bukan sekadar kapal. Elara berbalik menatapnya. Apa maksudmu? Dax memegang kepalanya, suaranya bergetar. Kapal ini bukan hanya bangkai. Ini penjara. Elara menegang. Penjara? Untuk apa? Sebelum Dax bisa menjawab, cahaya di sekeliling mereka berkedip. Sebuah suara menggema dari dinding kapal, bukan melalui speaker atau komunikasi, tetapi langsung di dalam kepala mereka. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Tapi sekarang, kalian telah menjadi bagian dari kami. Lalu sesuatu bergerak dalam kegelapan. Bayangan-bayangan di dinding mulai berubah bentuk, memanjang dan menciptakan sosok yang semakin jelas. Makhluk-makhluk tinggi dan ramping dengan mata bercahaya ungu mulai bermunculan, tubuh mereka seolah menyatu dengan struktur kapal ini. Mereka telah terbangun. Elara mengangkat blaster, tetapi suara dalam kepalanya semakin kuat, menusuk pikirannya seperti cakar yang mencengkeram. Kalian telah melewati batas. Kini kalian harus memilih, bertahan atau menghilang selamanya. Tiba-tiba Ethereon kembali bergetar. Bukan karena tarikan gravitasi, tapi karena sesuatu dari dalam kapal ini mulai bangkit. Kapal raksasa itu bergemuruh, seolah merespons kedatangan mereka. Bayangan-bayangan di dinding bergerak dengan pola yang tidak wajar, menciptakan sosok-sosok tinggi dan ramping dengan mata bersinar ungu. Mereka bukan makhluk hidup biasa. Mereka adalah bagian dari kapal ini. Dax merintih, memegang kepalanya seolah ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam pikirannya. Mereka bukan hanya penjaga. Mereka adalah tahanan. Elara menatapnya tajam.
Tahanan dari apa? Dex mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang biasanya coklat kini berkilat dengan pantulan. Cahaya ungu dari makhluk-makhluk itu. Dari sesuatu yang lebih buruk. Peringatan dari masa lalu. Tiba-tiba makhluk-makhluk itu bergerak. Mereka tidak berjalan. Mereka melayang mendekati Etherion tanpa suara. Elara menggenggam blaster erat-erat. Cora persiapkan dorongan balik. Kita harus keluar dari sini sekarang. Cora panik menekan panel kendali. Aku mencoba, tapi sistem kita masih terkunci. Dex tiba-tiba berbicara, bukan dengan suaranya sendiri, melainkan dengan suara yang terdengar jauh lebih tua, lebih dalam, dan penuh gema. Kalian tidak boleh membebaskan mereka. Elara menegang. Dex, siapa yang kau maksud? Dex menatapnya dengan ekspresi kosong. Makhluk yang dikurung di sini, mereka bukan pelaku. Mereka adalah korban. Cora menatap sekeliling dengan ngeri. Korban dari apa? Sebelum Dex bisa menjawab, suara dalam kepala mereka kembali berbicara. Kali ini lebih keras dan lebih tegas. Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Jika kalian tidak pergi, kalian akan menjadi bagian dari penjara ini selamanya. Lalu sesuatu terjadi. Dinding kapal ini mulai berubah bentuk, membentuk pusaran hitam yang perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan sesuatu di dalamnya, sebuah entitas yang jauh lebih besar daripada makhluk-makhluk bermata ungu. Sebuah sosok dengan tubuh tanpa bentuk, terdiri dari bayangan yang seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Matanya tidak bersinar seperti yang lain, justru mereka seperti lubang hitam kecil yang menatap lurus ke dalam jiwa mereka. Dax tersentak, wajahnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah Elara lihat sebelumnya. Itu dia, bisiknya. Itu yang mengurung mereka di sini. Elara merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka telah menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan sekarang, mereka harus menemukan cara untuk keluar sebelum semuanya terlambat. Kegelapan di dalam kapal kuno itu terasa semakin padat, seolah memiliki berat tersendiri. Elara, Cora, dan Dax berdiri kaku di ruang kendali Etherion, menatap pusaran hitam yang terbuka di dinding kapal asing itu. Di dalamnya, sosok raksasa tanpa bentuk perlahan menggeliat, seperti sesuatu yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Makhluk-makhluk bermata ungu yang sebelumnya melayang di sekitar mereka kini mundur, tubuh mereka bergetar. Bukan karena marah, tapi karena ketakutan. Itu bukan tahanan, Dax berbisik. Itu sipir mereka, penjaga kegelapan. Pusaran hitam itu semakin melebar, dan dari dalamnya, sesuatu mulai keluar. Bentuknya tak bisa dijelaskan, seperti bayangan yang terus berubah. Kadang terlihat seperti cabang, kadang seperti jari-jari raksasa yang hendak meraih mereka. Suara bergaung langsung di dalam kepala mereka, suara yang dalam dan penuh gema, seolah berasal dari dasar kehampaan itu sendiri. Kalian telah melihat terlalu banyak. Elara berusaha tetap tenang. Siapa kau? Aku adalah yang menjaga keseimbangan. Dax mundur, wajahnya ketakutan. Keseimbangan antara apa? Antara yang ada dan yang seharusnya tidak ada. Seketika sesuatu mencengkeram tubuh Etherion. Panel kendali berkedip-kedip, alarm berbunyi keras. Cora menekan layar dengan panik. Kita ditarik masuk! Elara berpegangan pada kursinya. Dorong daya ke maksimum. Kita harus keluar dari sini sekarang. Cora mencoba, tapi layar menampilkan pesan error. Tidak bisa! Sesuatu telah mengambil alih kendali kita. Pilihan yang mustahil. Bayangan besar itu semakin dekat, membungkus kapal mereka seperti jaring hitam. Cahaya di dalam Etherion meredup, seolah tertelan oleh kekosongan itu. Kalian memiliki dua pilihan. Suara itu bergema lagi. Kembali dan lupakan. Atau tetap di sini dan menjadi bagian dari kegelapan. Elara mengatupkan rahangnya. Tidak ada pilihan ketiga? Makhluk itu diam sejenak. Lalu dari dalam bayangannya, sesuatu mulai muncul. Bayangan diri mereka sendiri. Tapi dengan mata kosong dan kulit yang lebih gelap. Jika kalian tetap di sini, kalian akan menjadi seperti mereka. Dax menggigil. Mereka adalah kru lain yang pernah datang ke sini? Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka. Atau mungkin menunggu keputusan mereka. Elara menarik napas dalam. Mereka harus bertindak cepat. Tapi pertanyaannya, pilihan mana yang lebih buruk? Kegelapan semakin mendekat, menjalar di sepanjang badan Etherion seperti akar yang tumbuh cepat, membungkus kapal dengan cengkeraman dingin. Cahaya di dalam ruang kendali terus meredup. Dan udara terasa lebih berat, seolah keberadaan mereka mulai terserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Elara mencengkeram kendali dengan erat. Cora cari celah di sistem. Harus ada cara untuk mengambil alih kontrol. Cora mengetik dengan cepat di konsolnya. Wajahnya dipenuhi ketegangan. Aku sedang mencoba, tapi entitas ini telah menyatu dengan sistem kita. Jika aku mencoba memaksa putus koneksi, kita bisa kehilangan daya sepenuhnya.
Sementara itu, Dex masih berdiri kaku, tatapannya kosong menatap ke arah makhluk besar di luar sana. Suara-suara di kepalanya semakin kuat, berbisik dalam bahasa yang ia tidak mengerti tetapi terasa akrab. "Dax, fokus!" Elara mengguncang bahunya. Dax tersentak, matanya kembali fokus. "Kapten, ada satu cara." Elara menatapnya tajam. "Apa itu?" Dax menelan ludah. "Makhluk ini yang membutuhkan kita untuk tetap di sini. Itu berarti ia memiliki kelemahan." Cora menyela, suaranya penuh frustrasi. "Kelemahan apa?" "Kita bahkan tidak bisa menyentuhnya." Dax menutup matanya, menarik napas dalam. Ia terikat dengan kapal ini. Jika kita bisa mengganggu kestabilan kapal ini, kita bisa memutuskan cengkeramannya. Elara berpikir cepat. Jika kita menyalakan reaktor utama dan memicu ledakan energi, ya bisa jadi itu cukup untuk mengganggu kestabilan kapal ini. Cora menatapnya ngeri. "Kau ingin meledakkan reaktor utama? Itu bisa membunuh kita juga." Elara menatap bayangan yang terus mendekat. "Jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang, kita sudah mati." Dengan cepat, Elara dan Cora bekerja di konsol kendali, menyalakan kembali sistem reaktor Etherion. Sementara itu, Dex duduk di kursinya, menutup matanya dan berusaha melawan bisikan yang terus memenuhi kepalanya. "Reaktor akan mencapai kapasitas penuh dalam 30 detik. Cora berteriak. Makhluk bayangan itu bergerak lebih cepat, seolah menyadari rencana mereka. Suara di kepala mereka menggema lebih kuat, kali ini penuh dengan kemarahan. "Kalian tidak bisa lari." Tetapi Elara tidak peduli. Ia menarik tuas darurat. Boom! Ledakan energi dari reaktor mengguncang kapal mereka, melepaskan gelombang kejut yang menghantam struktur kapal raksasa itu. Bayangan di sekeliling mereka bergetar, seolah kehilangan stabilitasnya. Makhluk-makhluk bermata ungu itu mulai melolong tanpa suara, tubuh mereka memudar dalam cahaya terang, yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Dax membuka matanya, napasnya tersengal. "Sekarang Cora, keluar dari sini." Cora segera menarik tuas navigasi manual. Dengan dorongan terakhir yang tersisa, Etherion meluncur keluar dari kapal kuno itu, tepat saat pusaran hitam mulai menutup kembali. Di layar belakang, mereka melihat kapal itu perlahan-lahan menghilang dalam kabut nebula, seolah tidak pernah ada. Hanya keheningan yang tersisa. Apa yang sebenarnya terkunci di sana? Di dalam ruang kendali, Elara, Dex, dan Cora duduk terengah-engah, menyadari betapa tipisnya jarak mereka dengan kematian. Cora menatap layar dengan ekspresi kosong. "Kita berhasil?" Dax tidak langsung menjawab. Ia menatap kosong keluar jendela, ke arah nebula yang berputar pelan. Lalu ia berbisik pelan. "Tidak, ini baru permulaan." Elara merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Mereka mungkin telah melarikan diri, tetapi sesuatu telah berubah, dan mereka tidak akan pernah menjadi sama lagi. Di dalam kokpit Etherion, hanya suara dengung mesin yang terdengar. Kabut nebula Omega masih berputar di luar, tampak tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Elara tahu lebih baik. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu. Matanya menyapu layar utama, memastikan mereka telah benar-benar keluar dari jangkauan kapal misterius itu. Cora masih duduk di kursinya, menatap kosong ke layar sistem. Semua sistem kembali normal, seolah-olah tidak pernah ada gangguan apapun. Elara mengangguk pelan, lalu menoleh ke Dax. Ia langsung merasa ada yang tidak beres. Dax duduk dengan bahu tertunduk, tatapannya kosong. Keringat membasahi dahinya, dan tangannya mencengkeram lengan kursi dengan erat. "Dax?" Elara memanggilnya pelan. Dax tidak menjawab. Ia hanya menatap tangannya sendiri. Elara melangkah mendekat lalu tersentak. Di kulit tangan Dax, sesuatu telah berubah. Simbol-simbol asing yang sebelumnya samar kini terlihat lebih jelas, bersinar dengan cahaya ungu redup. Guratan itu tampak bergerak perlahan, seolah hidup di bawah permukaannya. Cora menutup mulutnya dengan tangan. "Dax, apa itu?" Dax akhirnya mengangkat wajahnya, dan Elara merasakan ketakutan yang dingin merayap di punggungnya. Mata Dax, biasanya coklat, hangat, kini berpendar dengan cahaya ungu yang sama seperti makhluk-makhluk di kapal itu. "Sesuatu ikut dengan kita," bisiknya. Elara segera meraih alat pemindai medis portabel dan mengarahkannya ke Dax. Data yang muncul di layar kecilnya membuatnya semakin khawatir. Ada frekuensi aneh dalam tubuhnya, sesuatu yang tidak bisa dikenali oleh alat kita. Cora mencoba mencari jawaban di sistem komunikasi. "Kita harus menghubungi markas. Mungkin mereka bisa menganalisis ini lebih lanjut." Tetapi saat ia mencoba mengaktifkan komunikasi, layar menampilkan pesan statis. Sinyal tidak ditemukan. Elara mengernyit. Apa maksudnya? Kita seharusnya sudah berada di luar jangkauan gangguan nebula. Cora mencoba lagi, tetapi hasilnya sama. Ini tidak masuk akal.
Seolah-olah tidak ada siapapun di luar sana. Keheningan yang menyesakan menyelimuti mereka. Lalu Dex berbicara. Apa yang terjadi jika kita tidak benar-benar melarikan diri? Elara dan Cora menoleh ke arahnya. Dex menelan ludah, suaranya bergetar. Bagaimana jika? Kita masih di dalam, ruangan terasa lebih dingin, dan di kejauhan, di tengah lautan bintang, sebuah bayangan samar terlihat. Seolah-olah mereka sedang diawasi.